Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia Sulaiman SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Kampus Muhammadiyah Mataram dengan NIM 2024 0110981282. Pada hari ini Jumat 18 Juli saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pagi ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Silakan duduk kembali. Muhammad Rehan. Ibu. Hadir. Ras Nova. Naila Radisti. Nadia Kasim. Murni Muda. Haji Daud Abu Bakar. Raskila Adelia Kadir. Untuk membangun semangat kita pagi hari ini, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Apa kabar hari ini anak-anak? Apa kabar hari ini anak-anak? Kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur dalam dongeng, yaitu tokoh, watak tokoh, dan latar. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu membaca dengan fasih dan lancar. Oke, sekarang untuk anak-anak kita pagi hari ini kita nyanyi lagu Profil Pancasila. Oke, semuanya bisa berdiri.
dibacakan oleh orang tua di rumah? Pernah. Pernah ya? Ya. Pernah toh? Ya. Pernah. Contohnya cerita apa saja? Saya Ustaz. Ya. Kancil dan Pak Tani. Kancil dan Pak Tani. Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Siapa lagi? Kancil dan harimau. Ya, Rehan. Kancil dan berang-berang. Jana. Dengan bunga. Kancil dan harimau. Ya, Nadia. Kancil dan kura-kura. Kancil dan kura. Dan masih banyak cerita ya Kancil dan goyang. yang ada dalam dongeng itu masih banyak. Coba perhati di depan. Oke, Bu. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Coba semua perhati di depan dulu. Kisah kancil mencuri mentimun. Suatu hari, Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Aduh, gawat nih. Sepertinya aku sudah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa timun terlebih dahulu. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu. Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Kenapa ada bungkus jadi berantakan? Timun-timunku juga habis tidak tersisa. Siapa yang telah berbuat seperti ini? Hari Pak berikutnya, Tani, sebenarnya saya yang kemarin telah menghabiskan semua timun di ladang. Untuk itu, saya ingin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. namun Pak Tani diam saja. Karena penasaran, Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Tolong lepaskan aku. Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara Kancil. Nasihat dari cerita ini adalah jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu ya. Oke. Ibu, kita seperti ini dulu ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Ini kayaknya mau tidur ini. Tepuk semangat. Yes. Setelah kalian menyimak video yang ibu tayangkan di depan ini, si Kancil apa yang dia lakukan di kebunnya Pak Tani? Mencuri timun. Berarti ada siapa saja yang ada di kebun tadi? Pak Tani. Ya, dengan anjing. Pak Tani. Sedang apa si Kancil itu? Apa yang dia lakukan? Apakah Pak Tani tahu tidak mencuri timun itu? Tidak tahu. Ya. Oke. Dari tayangan video yang ibu tayangkan di depan ini, si Kancil sedang mencuri timunnya Pak Tani. Apakah Pak Tani tahu atau tidak? Tidak tahu. Pak Tani tidak tahu toh? Dari tayangan tadi yang belum paham, yang belum mengerti, coba angkat tangan. Sudah semua? Sudah paham semua toh? Oke. Kalau begitu ibu akan membagi kelompok. 3 kelompok. Nah, yang ini
membaca, siapa yang menulis. Berarti nanti giliran, bergilir, bacanya bergiliran supaya kalian memahami isi cerita di dalam dongeng ini. Bisa dipahami? Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk LKPD-nya di sini ada nama kelompok. Nah, tulis masing-masing nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, anggota kelompoknya kalian tulis nama masing-masing. Ini setiap kelompok itu namanya semua. Mulai dari nama ini ke atas sampai ini Nadia. Apa sih Kanji tadi? Sifat tokoh watak tokoh Kanji seperti apa? Cantik. Dia cerdik. Dia cerdik. Pencuri. Dia pencuri. Berarti dia jahat. Jahat. Wataknya jahat. Sifatnya jahat. Pak Tani. Wataknya apa? Baik. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, sekarang kalian bisa kerja. Tapi baca dulu. Baca dulu. Satukan satu sama membuat. Ini kelompok 3. Tulis kelompok 3. Ini tulis nama, ini nama temannya siapa, ini nama temannya siapa. Termasuk Kamila juga. Nah, nanti bergiliran, bacanya bergiliran. Setelah cepat, terus ramah, terus bijak, supaya bisa paham isi cerita dongeng tersebut. Pada suatu hari, dalam hutan yang hijau bersumpah, sudah keesokan ini dan ramai dan rasanya. Kanji ini seringkali menggunakan kata-kata untuk mengelakkan dirinya dari bahaya dan binatang. Suatu hari, Kanji berjalan-jalan dengan sudah menjadi gembira. Dia mau Ceritanya beda dengan apa yang tadi ibu sayang di depan tadi, video yang ibu sayang yang tadi itu judulnya lain, beda dengan ini. Yang tadi ibu sayang itu Kancil dan Pak Tani. Sedangkan di lembar cerita yang ini temanya Kancil dan buah. Nadia coba baca ulang. Oke, sudah semua. Selesai semua. Sudah doang. Oke, coba perhati ke depan sini. Untuk masing-masing kelompok, ibu minta perwakilan. Kelompok 1 maju ke depan, perwakilan saja. Kelompok 2 presentasi di depan, maju ke depan. Kelompok 3 presentasi maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang lain bisa diam, kita perhatikan teman. Dan kelompok 1 untuk presentasi. Jadi yang lain tidak boleh ribut. Coba perhatikan teman dulu. Kami dari kelompok 1 akan berkenal sebagai sosok kami. 1. Tokoh Kanji dan
Jawabannya memang tepat semua, cuma ibu tambah sedikit saja. Oke? Di dalam cerita dongeng ini, tadi temanya apa? Di dalam cerita tadi, judulnya apa? Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Nah, tokohnya siapa saja yang ada di dalam cerita dongeng tersebut? Tokohnya ada kancil dan buaya. Nah, tokoh si kancil ini, tokohnya jahat atau baik? Baik. Tokohnya baik. Nah, si buaya ini wataknya ya? Buayanya mudah tertipu. Buaya ini mudah tertipu oleh si kancil baik. Latarnya di mana? Kejadiannya di mana? Ya. Sudah? Oke, sampai di sini ada yang belum paham atau belum mengerti? Sudah paham semua? Oke, tepuk tangan sekali lagi sekarang untuk kelompok. Oke, teman-teman bisa duduk. Bisa kembali ke tempat. Oke, tepuk semangat. Ulang lagi, tepuk semangat. Tepuk semangat. Ulang lagi, tepuk semangat. Oke, selanjutnya Ibu akan mengulangi lagi yang Ibu jelaskan tadi dari awal sampai akhir, unsur yang terdapat di dalam dongeng. Coba ada yang bisa sebutkan kembali ke 3 unsur itu yang tadi kalian sebut. Coba satu-satu coba ya. Watak. Yang lain? Ya. Hah? Waktu. Coba yang lain. Ketiga unsur tadi yang Ibu sudah jelaskan dari awal
video dongeng kecil kecil dan Pak Tani tadi. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian menonton ini? Apakah kalian merasa senang? Apakah kalian merasa senang atau merasa senang? Oke, kalau gitu tepuk tangan satu kali lagi. Semua. Banyak yang belum paham di latar ini. Di bagian latar nih, cobain ulang lagi. Latar bisa jadi di waktu, dibagi menjadi 3. Tadi yang pertama apa? Waktu. Yang kedua tempat dan suasana. Tempat dan suasana. Untuk kelompok 2, coba waktu bisa di mana saya coba bisa? Siapa bisa? Bisa di siang hari. Kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk Jana dulu. Tepuk tangan yang kesekian. Oke, sekarang Jana, Ibu beri pertanyaan untuk Aisyah. Tadi waktu, sekarang tempat. Bisa di mana saja Aisyah tempatnya? Dalam cerita itu bisa di mana saja? Iya, di hutan. Tepuk tangan untuk Aisyah dulu. Semua. Bisa di hutan. Nah, suasana. Ya, suasana. Tadi siapa yang jawab? Ya. Ya. Nah, gembira bisa gembira. Rasa puas dan bangga. Tepuk tangan untuk Mas Nova dulu. Tepuk tangan untuk Watan. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Oke, untuk hari ini kita belajar ini dulu. Nanti minggu depan kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, siap. Siap, kita berdoa. Coba kita berdoa yang rapi, duduk yang rapi. Duduk yang rapi itu seperti apa? Coba siapkan bukunya, bukunya tampil semua dulu. Rapikan bukunya tampil semua. Baru kita sikap berdoa.